Chapter 1401. Yao Lao tersenyum saat melihat ekspresi gembira Xiao Yan. Dia secara alami mengerti betapa banyak upaya yang dilakukan Xiao Yan untuk mencari fragmen peta ini. Ayo, aktivitas yang kita buat sudah terlalu banyak. Ini kemungkinan akan menarik perhatian beberapa ahli. Meskipun kita mungkin tidak takut pada mereka, kita pada akhirnya akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu jika orang lain mengetahui bahwa kita memiliki peta kuno yang lengkap di tangan kita. Mata Yao Lao menyapu sekelilingnya sebelum dia berbicara. Iya, Xiao Yan mengangguk saat mendengar ini dan dengan paksa menekan emosi cemas di hatinya. Dia sadar bahwa masalah yang tidak perlu tidak akan mereka hadapi jika berita ini tersebar. Masih akan baik-baik saja jika itu hanya fragmen peta, tetapi mereka memiliki peta kuno lengkap di tangan mereka, menyebabkan godaannya melonjak. Semua orang tahu bahwa seseorang akan dapat memperoleh informasi yang berkaitan dengan api lotus pemurnian iblis dengan peta ini. Terlepas dari seberapa kuat paviliun bintang jatuh, itu akan berakhir dalam masalah yang sangat besar karena nyala api iblis ini. Ayo pergi. Yao Lao tidak tinggal lebih lama lagi setelah berbicara. Dengan lambaian tangannya, dia bergegas ke kejauhan, dan dalam beberapa kilatan, dia menghilang di cakrawala. Xiao Yan dan kedua wanita itu dengan cepat mengikuti di belakangnya. Daerah itu berangsur-angsur menjadi sunyi setelah kelompok Xiao Yan menghilang ke kejauhan. Keheningan semacam ini berlanjut selama lebih dari 10 menit sebelum tiba-tiba dipecah oleh suara angin yang deras. Lebih dari selusin sosok bergegas dari kejauhan. Setelah itu, mereka tetap berada di udara. Mata mereka tercengang saat melihat pegunungan telah berubah menjadi daratan datar. Kekuatan destruktif yang menakutkan. Aku ingin tahu siapa yang bertukar pukulan di tempat ini. Mereka benar-benar menghancurkan pegunungan ini sampai tidak ada yang tersisa. Banyak suara yang sangat terkejut bisa terdengar di langit. Sesaat kemudian, seorang yang bermata tajam akhirnya melihat sebuah mayat di tanah. Beberapa orang dengan cepat bergegas turun, dan seruan menyebar ke seluruh negeri segera setelahnya. Ini adalah salah satu dari 3 hantu iblis He, di Hezi. Hantu tua ini memiliki kekuatan puncak Dozun. Siapa yang bisa membunuhnya? 3 hantu iblis He biasanya sangat dekat. Sekarang di Hezi telah meninggal, kondisi dari 2 lainnya mungkin tidak lebih baik. Ketiga orang ini telah melakukan segala macam perbuatan jahat dan pantas mendapatkan takdir ini, tapi aku bertanya-tanya ahli mana yang memiliki keterampilan seperti itu. Mereka bertiga bisa bertarung dengan elit Ban Seng jika mereka bergandengan tangan. Kelompok Xiao Yan telah menghilang ke kejauhan sementara orang-orang ini merasa sangat terkejut karena mayat di Hezi. Suara angin kencang muncul 5.000 km dari lokasi pertempuran besar sebelumnya. Beberapa sosok muncul di puncak gunung. Mereka secara mengejutkan adalah kelompok Xiao Yan. Tidak ada yang bisa mengejar kita di sini. Saya telah menghilangkan aura kita di sepanjang jalan. Bahkan seorang elit Doseng akan kesulitan mengejar kita. Yao Lao mendarat dan tertawa. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Keuntungan mereka kali ini terlalu banyak. Ketiga hantu tua ini mungkin telah melakukan segala macam kejahatan, tetapi mereka memiliki simpanan yang kaya. Kelompok Xiao Yan akhirnya mendapat manfaat kali ini. Coba peta kuno itu. Saya sangat penasaran untuk menyaksikan apa yang terjadi ketika semua fragmen telah dikumpulkan. Yao Lao melambaikan tangannya. Ruang di sekitar mereka tiba-tiba menjadi terdistorsi. Dengan penyegelan ruang ini, mereka akan dapat bereaksi tepat waktu jika terjadi sesuatu yang tidak terduga. Xiao Yan mengangguk setelah mendengar kata-kata Yao Lao. Jarinya mengusap cincin penyimpanannya dan beberapa fragmen peta kuno terbang keluar. Mereka tetap tergantung di depannya. Kegembiraan sekali lagi melonjak ke mata Xiao Yan saat dia memeriksa fragmen peta kuno ini, yang tampak sangat tua. Dia tanpa sadar menggosok kedua tangannya sebelum dia dengan hati-hati mulai menyatukan pecahan peta sesuai dengan garis. Kecepatan Xiao Yan menyatukannya sangat lambat.
Seiring waktu mengalir, peta kuno lengkap secara bertahap muncul di depan kelompok Xiaoyan. Xiaoyan menghela nafas lega di dalam hatinya setelah potongan peta terakhir direformasi. Matanya yang panas mempelajari peta kuno sebelum dia menjadi sedikit terkejut. Peta kuno lengkap memang mengungkapkan peta suatu daratan, tetapi garis di atasnya cukup biasa. Tidak ada target atau rute yang tepat. Sekilas, itu seperti gambar yang digambar secara acak. Ini, wajah Xiaoyan terkejut saat melihat garis-garis di peta. Hatinya berangsur-angsur tenggelam. Mungkinkah peta kuno, yang telah dia cari selama bertahun-tahun, tidak berisi informasi? Jangan cemas. Peta kuno ini sudah sangat tua. Tidak mungkin itu digunakan untuk sengaja membodohi seseorang, itu pasti sebuah misteri. Yao Lao tampak jauh lebih tenang saat dia menyuarakan pikirannya. Xiaoyan menghela nafas panjang. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya saat matanya perlahan menyapu peta kuno dalam upaya untuk menemukan sesuatu yang berbeda. Namun, tidak ada yang mencurigakan selain teratai api yang sangat iblis. Cobalah meneteskan setetes darah di atasnya. Yao Lao berpikir sejenak dan memberikan sebuah saran. Xiaoyan ragu sejenak setelah mendengar kata-katanya. Dia mengangguk dan memotong jari tengahnya. Setetes darah mendarat di sudut peta kuno sebelum perlahan merembes ke dalamnya. Namun, tidak ada reaksi setelah semua orang menunggu sejenak. Hanya ada setetes darah di peta. Yao Lao menghela nafas pelan saat melihat tidak ada yang terjadi. Dia menggelengkan kepalanya dan terdiam. Xiaoyan terkejut saat dia terus memeriksa peta kuno itu. Ada kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan di matanya. Kailin di sampingnya juga menggelengkan kepalanya dan merasa tidak pantas untuk mengatakan apapun. Dia menyadari betapa banyak upaya yang telah dilakukan Xiaoyan untuk api teratai setan pemurnian. Mereka telah memperoleh peta lengkap ini setelah mengalami banyak kesulitan, tetapi sekarang ternyata peta itu tidak berisi informasi apapun. Ini tentu saja merupakan pukulan besar baginya. Keheningan menyelimuti beberapa dari mereka, menyebabkan atmosfer dipenuhi tekanan dan menjadi berat. Kegembiraan karena menang sebelumnya telah benar-benar tersebar. Keheningan ini berlanjut lama sebelum Xiaoyan akhirnya menghela nafas. Dia melirik peta kuno di depannya dan menggelengkan kepalanya. Karena tidak berguna, apa gunanya menyimpannya? Sekelompok api surgawi tiba-tiba naik di telapak tangan Xiaoyan setelah kata-katanya terdengar. Api ini menyapu peta kuno. Tindakan Xiaoyan yang tiba-tiba mengejutkan Yao Lao. Yao Lao baru saja akan menghentikan Xiaoyan saat matanya tiba-tiba menyusut. Dia bertanya, mengapa peta kuno ini tidak bisa dibakar? Xiaoyan dan kedua wanita itu buru-buru mengalihkan pandangan mereka ke kumpulan api saat mereka mendengar suara Yao Lao. Mereka melihat bahwa peta kuno ini, yang tampak seolah-olah akan rusak jika ditarik, tidak layu tidak peduli bagaimana api surgawi Xiaoyan membakarnya. Selain itu, tidak ada tanda-tanda akan dibakar. Tingkatkan kekuatan nyala api. Mata Yao Lao terfokus pada peta kuno yang tidak terpengaruh. Dia tiba-tiba memerintahkan dengan suara yang dalam. Api surgawi Xiaoyan dibentuk dari penggabungan 4 api surgawi. Kekuatannya bisa membakar gunung dan mendidihkan laut, namun tidak bisa membakar peta kuno. Pasti ada sesuatu yang salah. Xiaoyan kaget saat mendengar perintah, tapi dia buru-buru mendesak api langitnya. Api itu membakar dengan ganas. Temperaturnya yang tinggi menyebabkan ruang di sekitar mereka berubah, namun tidak peduli bagaimana Xiaoyan memperkuat nyala api, peta kuno tidak menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi abu. Namun, seiring dengan meningkatnya intensitas nyala api, garis-garis di peta perlahan-lahan menjadi lebih terang. Mereka tampak seolah-olah ingin membebaskan diri dari peta. Kegembiraan terungkap di mata semua orang ketika mereka melihat garis. Xiaoyan terus memperkuat nyala api tanpa desakan apapun dan api surgawi di tubuhnya dipaksa hingga batasnya. Saat nyala api menyala dengan intensitas yang meningkat, garis-garis pada peta kuno menjadi lebih terang.
Pada saat tertentu, peta kuno itu tiba-tiba berguncang. Banyak garis melompat dari peta kuno dan berubah menjadi karakter kuno yang melayang di udara di depan semua orang. 2 bulan muncul sekaligus mengisi langit. 9 planet terbentuk pada deretan besar di tempat tinggi. Gelombang yang menyelimuti melahirkan. Api setan turun lagi ke bumi. Yao Lao perlahan membaca karakter kuno ini saat kejutan perlahan melonjak di wajahnya. Apa artinya ini? Xiao Yan mengerutkan kening. Dia tidak mengerti arti dari karakter tersebut. Yao Lao dengan lembut menghembuskan napas. Dia berkata, 2 bulan muncul bersamaan dan 9 bintang sejajar mengacu pada fenomena alam khusus. Namun kejadian ini hanya muncul setiap 1000 tahun sekali. Gelombang pasang dunia yang muncul mengacu pada fenomena tidak biasa yang akan tercipta karena pemandangan ini. Anda juga harus memahami kalimat terakhir. Hari ketika pasang dunia muncul adalah hari di mana api teratai setan yang memurnikan muncul di dunia. Xiao Yan tercengang. Dia langsung bertanya, itu hanya akan muncul sekali dalam 1000 tahun. Bukankah itu berarti kita tidak akan punya kesempatan? Jika kita menghitung tahun, 997 tahun telah berlalu sejak pasang dunia terakhir. Dengan kata lain hanya tersisa 3 tahun lagi. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Dia berkata, itu bagus. Api teratai iblis pemurnian terlalu kuat. Lupakan tentangmu, bahkan aku tidak akan bisa menundukkannya. Jika seseorang dengan paksa mencoba untuk menundukkannya, seseorang akan menderita serangan balasan. 3 tahun ini akan memberimu cukup waktu untuk meningkatkan kekuatanmu. Dalam 3 tahun ini, Anda harus mencapai kelas Doseng. Jika tidak, Anda hanya akan bisa melihat nyala api iblis muncul. Aku telah bekerja keras selama bertahun-tahun untuk hanya mendapatkan informasi ini. Xiao Yan tertawa getir. Menurut apa yang dibaca karakter, nyala api iblis akan muncul di dunia ketika waktu yang tepat tiba. Pada saat itu, setiap orang memiliki kesempatan untuk menaklukkannya. Apa gunanya menemukan peta kuno itu? Yao Lao merentangkan tangannya. Jika dipikir seperti ini, memang tidak ada gunanya. Xiao Yan menghela nafas tanpa daya. Dia melirik peta kuno yang tersisa di nyala api. Dia mengulurkan tangannya ke dalam api untuk mengambilnya kembali, tapi saat dia melakukan kontak dengan peta kuno, gambar teratai iblis di atasnya tiba-tiba bergerak. Teratai iblis itu tampak seolah-olah hidup karena berubah menjadi cahaya yang melesat ke titik di antara alis Xiao Yan. Perubahan mendadak ini menyebabkan ekspresi Yao Lao berubah drastis. Chapter 1402. Perubahan yang tidak terduga ini terjadi terlalu tiba-tiba. Meskipun Yao Lao dekat dengan Xiao Yan, dia tidak dapat bereaksi tepat waktu. Oleh karena itu, dia tiba-tiba menyadari setelah cahaya melesat di antara alis Xiao Yan. Ekspresinya berubah drastis. Kailin dan dokter peri kecil bereaksi setelah Yao Lao. Wajah cantik mereka menjadi pucat karena keterkejutan mereka. Peta kuno ini terlalu misterius. Tidak ada yang tahu apakah hal itu baik atau buruk. Menjadi karakter utama yang terlibat dalam perubahan mendadak, Xiao Yan terkejut ketika cahaya yang tidak biasa melesat di antara alisnya, tetapi dia segera pulih. Matanya tertutup saat dia mengendalikan kekuatan spiritualnya dan dengan liar memindai tempat di antara alisnya. Saat dia memindainya, dia dengan cepat menemukan bahwa ada sekumpulan cahaya seukuran kepalan tangan yang tergantung di bawah alisnya. Xiao Yan sangat yakin bahwa klaster cahaya ini bukanlah sesuatu yang menjadi miliknya. Apalagi, dia tidak pernah merasakan keberadaan benda ini di masa lalu. Jelas, benda ini adalah benda misterius yang baru saja melesat dari peta kuno ke alisnya. Roh Xiao Yan menatap gugus cahaya putih itu, tapi itu hanya melayang di sana dan tidak melakukan hal lain. Namun, ketenangan seperti inilah yang menyebabkan Xiao Yan merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Hal yang tidak diketahui selalu menakutkan, terutama jika menyangkut objek yang begitu menakutkan. Selain itu, hal ini telah muncul di benaknya. Bajingan.
Xiaoyan dengan kejam mengutuk dalam hatinya dan menarik napas dalam-dalam saat dia mencoba yang terbaik untuk memulihkan ketenangannya. Hanya setelah dia pulih dia menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk perlahan mendekati gugusan cahaya. Kelompok cahaya tidak bereaksi saat Xiaoyan mendekat. Kekuatan spiritual Xiaoyan semakin dekat. Kekuatan spiritualnya diam-diam berkumpul saat bersiap untuk meluncurkan serangan fatal pada benda misterius ini. Xiaoyan mendekat. Tepat ketika dia akan menggunakan kekuatan spiritualnya untuk mengelilinginya, cahaya putih tiba-tiba keluar dari klaster cahaya. Itu seperti kilat saat menembak ke jiwa Xiaoyan. Hati Xiaoyan terkejut ketika dia merasakan perubahan yang tidak terduga ini, tetapi dia tidak panik. Dia dengan cepat menggerakkan semua kekuatan spiritualnya dan membentuk perisai yang sangat kuat di depannya. Namun demikian, cahaya putih yang tampak lemah ini menembus pertahanan spiritualnya tanpa terhalang. Itu menembak ke dalam jiwanya di depan matanya yang terkejut. Tubuh Xiaoyan tiba-tiba terhenti saat cahaya putih menembus jiwanya. Ekspresi menyakitkan muncul di wajahnya. Hati Yao Lao langsung mencelos saat melihat rasa sakit di wajah Xiaoyan. Tangan besarnya menekan kepala Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat, dan kekuatan spiritualnya sedang bersiap untuk secara paksa mengisi ke tubuh Xiaoyan. Namun, Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya dan mulai terengah-engah saat kekuatan spiritual Yao Lao hendak memasuki tubuhnya. Apa yang terjadi? Yao Lao buru-buru menghentikan tindakannya dan mengajukan pertanyaan saat melihat Xiaoyan membuka matanya. Aku tidak tahu. Xiaoyan menghirup udara dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menunjuk ke titik di antara alisnya dan berkata, "Di sini." Tidak peduli bagaimana saya mencoba, saya tidak dapat menyentuhnya sedikit pun, tetapi itu tetap di sana tanpa ada tanda-tanda bergerak. Berapa umurmu saat pertama kali kita bertemu? Yao Lao menatap Xiaoyan sebelum tiba-tiba bertanya. 15. Xiaoyan terkejut. Dia melirik Yao Lao dengan heran. Jelas, dia tidak mengerti maksud Yao Lao. Yao Lao menghela nafas lega setelah mendengar jawaban Xiaoyan. Dia tertawa getir, "Saya takut seseorang telah merasuki tubuh Anda. Beberapa ahli kuno mungkin sudah mati secara fisik, tetapi roh mereka tertinggal. Selain itu, jika roh cukup kuat, ia akan mampu melahap jiwa orang lain dan menempati tubuh itu." Xiaoyan melebarkan mulutnya. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Benda, apa itu? Ekspresi Yao Lao sedikit muram saat dia bertanya. Xiaoyan mengusap alisnya. Sesaat kemudian, dia berkata, "Saya juga tidak yakin. Setelah kontak dengannya, saya hanya dapat menerima beberapa informasi. Ada 4 kata dalam informasi itu. Apakah mereka?" Yao Lao bertanya. "Purifying Demonic Lotus Sein." Xiaoyan mengucapkan setiap kata dengan jeda. "Purifying Demonic Lotus Sein." Yao Lao sedikit terkejut. Dia segera merenungkan kata-kata itu saat dia duduk sendirian di atas batu di samping. Sepertinya dia mendapat kesan dari nama ini. Xiaoyan, Kailin, dan dokter peri kecil bertukar pandang ketika mereka melihat Yao Lao duduk. Mereka diam-diam menunggu tanpa bersuara. Penantian ini berlanjut sekitar 10 menit atau lebih sebelum Yao Lao akhirnya menggelengkan kepalanya. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan saat dia dengan lembut berkata, "Jika saya telah menebak dengan benar, Purifying Demonic Lotus Sein ini harus menjadi ahli top 10.000 tahun yang lalu. Selain itu, dia pernah menjadi pemilik dari api teratai iblis pemurnian." Pemilik dari api teratai iblis pemurnian. Xiaoyan dan kedua gadis itu terkejut. Purifying Demonic Lotus Sein ini sebenarnya sekuat itu. Dia bisa menjadi pemilik api teratai pemurnian iblis. Tidak heran dia diberi gelar seperti itu. Purifying Demonic Lotus Sein ini adalah orang yang sangat terkenal 10.000 tahun yang lalu. Saya telah membaca sedikit tentang dia di beberapa buku kuno. Dikabarkan bahwa orang ini dikenal sebagai ahli yang paling dekat dengan Dou Di era itu, Yao Lao menjelaskan perlahan.
Seorang ahli yang paling dekat dengan Dou Di, Xiao Yan mengepalkan tangannya tanpa menyadarinya. Tidak disangka bahwa Purifying Demonic Lotus Sein ini mencapai tingkat seperti itu, gelarnya benar-benar luar biasa. Mungkinkah benda di bawah alisku itu ditinggalkan oleh Purifying Demonic Lotus Sein? Xiao Yan bertanya. Kemungkinan besar terjadi, peta kuno ini kemungkinan adalah sesuatu yang ditinggalkan oleh orang suci teratai yang memurnikan. Yao Lao mengangguk. Dia melihat ekspresi Xiao Yan yang agak tidak pasti dan tertawa getir. Aku juga benar-benar tidak mengerti apa yang telah terjadi. Namun, berdasarkan catatan yang telah saya baca di buku-buku kuno, orang suci teratai yang memurnikan ini mungkin sedikit sesat, tetapi dia dapat dianggap cukup jujur. Kemungkinan besar dia tidak akan menggunakan beberapa metode yang terlalu tidak tahu malu. Hal di bawah alis Anda kemungkinan besar tidak akan menimbulkan banyak ancaman bagi Anda. Xiao Yan tanpa sadar memutar matanya. Penalaran ini agak terlalu dipaksakan, tetapi dia tidak memiliki jawaban lain saat ini. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap yang terbaik dan berdoa agar hal ini tidak membawa masalah baginya. Kupikir benda yang tersembunyi di dalam peta kuno ini akan berhubungan dengan api teratai pemurnian iblis. Haha, ini mungkin keuntungan mengumpulkan peta kuno, Yao Lao tertawa. Pada saat ini, yang bisa dia lakukan hanyalah menghibur Xiao Yan. Xiao Yan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Karena situasi telah berkembang seperti ini, tidak ada gunanya dia menjadi putus asa. Yang bisa dia lakukan sekarang adalah mempercayai bahwa situasinya persis seperti yang dijelaskan Yao Lao. Benda ini adalah keuntungan dari menyelesaikan peta kuno. Namun, satu-satunya hal yang menyebabkan Xiao Yan rileks adalah dia tidak merasakan bahaya dari gugusan cahaya. Semangatnya telah mencapai kekuatan sedemikian rupa sehingga pada akhirnya dia akan merasakan sesuatu jika dia menghadapi bahaya. Namun, Xiao Yan tidak merasakan apapun dari gugus cahaya misterius yang menyebabkan dia merasakan bahaya. Mari kita tunggu dan amati hal ini. Yao Lao menepuk bahu Xiao Yan. Ekspresinya sedikit serius saat dia berkata, "Sekarang, kamu harus memikirkan bagaimana kamu dapat meningkatkan kekuatanmu ke kelas Doseng dalam 3 tahun ini. Saya tidak perlu mengatakan apa-apa lagi tentang kekuatan api teratai pemurnian iblis. Sejujurnya, jika saat ini aku bertemu dengan api lotus pemurni iblis, hanya akan ada satu takdir yang menungguku. Aku akan berubah menjadi budak apinya." Sudut mulut Xiao Yan sedikit bergerak-gerak. Dia secara alami mengerti apa itu budak api. Itu adalah budak api. Pikiran budak itu dikendalikan oleh api surgawi, tetapi hanya beberapa api surgawi yang sangat kuat yang memiliki kemampuan seperti itu. Bahkan 3000 api terbakar tidak memiliki kemampuan seperti itu. Berdasarkan tebakan Xiao Yan, kemungkinan hanya api surgawi yang berada di peringkat 3 besar yang bisa membuat budak api. Di masa lalu, saya khawatir tentang bagaimana Anda akan menangani api teratai pemurnian iblis jika Anda menemukannya. Untungnya, ada sedikit lebih banyak waktu dari yang saya harapkan. Yao Lao tersenyum. Dia melanjutkan, kamu saat ini berada di puncak bintang 8 Dozun. Masih ada jarak yang sangat jauh dengan Doseng sejati. Bahkan jika kecepatan latihan Anda cepat, akan sangat sulit untuk mencapai kelas Doseng dalam 3 tahun. Jika Anda tidak mencapai kelas Doseng, saya tidak akan mengizinkan Anda pergi bahkan jika api teratai pemurnian iblis benar-benar muncul karena Anda hanya akan mencoba bunuh diri. Xiao Yan tersenyum pahit. Dia tidak menyangka Yao Lao menjadi setakut ini pada api teratai setan yang memurnikan. Kalau begitu, satu-satunya solusi adalah membuat Xiao Yan mencapai kelas Doseng dalam 3 tahun, kan? Kailin membuka mulutnya dan bertanya. Iya, Yao Lao sedikit mengangguk. Matanya tertuju pada Xiao Yan saat dia berkata, peluang sukses sangat rendah. Untungnya, Anda tampaknya cukup beruntung. Xiao Yan terkejut. Dia tiba-tiba pulih. Guru berkata pohon kuno Bodhisattva. Iya, Yao Lao mengangguk.
Dia tersenyum dan berkata, kecuali jika Anda dapat memperoleh hati bodhisattva, pada dasarnya tidak mungkin bagi Anda untuk mencapai kelas Doseng dalam waktu 3 tahun. Hati bodhisattva. Xiao Yan memukul mulutnya. Dia tertawa getir, ini juga tidak mudah. Lokasi dari pohon purba bodhisattva berada di dalam wilayah tanah air kuno. Itu adalah tempat terlarang bagi manusia. Apalagi, wilayah kuno sangat besar. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan pohon purba bodhisattva? Jika itu mudah, apakah kamu punya kesempatan untuk pergi? Yao Lao tersenyum dan menegurnya. Dia berkata, kamu memiliki benih bodhisattva di tanganmu. Meskipun kemurniannya cukup rendah, itu seharusnya memungkinkan Anda untuk merasakan pohon bodhisattva kuno. Ini adalah keuntungan Anda, dan ini adalah satu-satunya jalan Anda jika Anda benar-benar ingin menaklukkan api teratai setan yang memurnikan. Oleh karena itu, Anda harus mendapatkan hati bodhisattva ini. Xiao Yan menghela nafas. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Sepertinya dia harus pergi ke wilayah tanah air kuno kali ini. Jika dia mengandalkan kecepatan latihan normalnya, dia tidak akan bisa mencapai kelas Doseng dalam 3 tahun. Ayo pergi. Kami akan kembali ke paviliun bintang jatuh dan merencanakan dengan baik. Jika berita ini benar, dataran tengah akan menjadi hiruk-pikuk karena pohon kuno bodhisattva. Pada saat itu, wilayah tanah gurun kuno akan benar-benar menjadi hidup. Yao Lao berdiri dan berkata dengan lemah, apakah kamu dapat mencapai kelas Doseng dalam waktu 3 tahun, akan bergantung pada pohon kuno bodhisattva. Chapter 1403. Kelompok Xiao Yan tidak terus tinggal setelah mengambil keputusan. Mereka segera pindah dan bergegas kembali ke paviliun bintang jatuh. Setelah kembali ke paviliun, rombongan beristirahat selama 2 hari. Informasi yang berkaitan dengan pohon purba bodhisattva mulai menyebar ke seluruh dataran tengah dengan kecepatan seperti badai yang menakutkan selama 2 hari ini. Dengan nama sederhana, pohon kuno bodhisattva, seluruh dataran tengah niscaya telah berubah menjadi berantakan saat ini. Bahkan iblis tua yang hidup dalam pengasingan telah muncul karena berita yang mengguncang bumi ini. Meskipun wilayah gurun kuno cukup berbahaya, bahayanya hanya ada karena tidak cukup daya pikat. Kali ini, daya pikat pohon kuno bodhisattva adalah sesuatu yang tidak bisa ditolak oleh siapapun. Karenanya, yang disebut tanah terlarang ini tidak lagi menghalangi siapapun. Kelas Doseng mewakili level puncak di seluruh benua. Sejumlah orang yang tak terhitung jumlahnya telah berjuang sepanjang hidup mereka untuk mencapai level legendaris ini. Selama ada hal sekecil apapun yang dapat meningkatkan peluang mereka mencapai level itu, semua orang akan menerkam tanpa ragu-ragu. Bahkan jika mereka adalah ngengat yang menerkam api, tidak satupun dari mereka akan ragu-ragu sedikitpun. Jelas, kemunculan pohon kuno bodhisattva menimbulkan badai besar di dataran tengah. Sementara berbagai faksi di seluruh Central Plains mengalami keributan besar, Xiao Yan, yang telah beristirahat selama 2 hari, berangsur-angsur pulih. Namun, dia tidak pergi. Sebaliknya, dia menemukan kamar terpencil dan melakukan retret. Setelah mendengar kata-kata Yao Lao, hati Xiao Yan dengan jujur mulai melihat api teratai setan yang memurnikan dengan serius. Dia jelas menyadari bahwa Yao Lao tidak akan berbohong padanya, dan pengalaman Yao Lao jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Karena Yao Lao telah mengucapkan kata-kata seperti itu, Yao Lao pasti tidak akan mengizinkannya menyentuh api teratai setan yang memurnikan kecuali dia mencapai kelas Doseng. Kalau begitu, dia hanya bisa mulai berkonsentrasi pada tujuan berikutnya pohon kuno bodhisattva yang akan muncul. Jika dia ingin mencapai kelas Doseng dalam waktu 3 tahun, dia perlu meminjam kekuatan hati bodhisattva. Jika tidak mungkin untuk maju tepat waktu. Waktu adalah sesuatu yang Xiao Yan sadari setelah memikirkan tentang pelatihan di makam surgawi saat itu. Energi di tempat itu beberapa kali lebih padat daripada di dunia luar. Xiao Yan mungkin telah berlatih 3 tahun di dalam makam surgawi, tetapi jika dia tidak memperoleh warisan leluhurnya,
Xiao Xuan, mungkin tidak mungkin untuk mencapai levelnya saat ini dan orang akan merasa lebih sulit untuk berlatih nanti, tahap kelas Douzun. Dia saat ini hanya di puncak bintang Douzun 8. Masih ada bintang ke-9 dan puncak bintang ke-9 di atasnya. Setelah mencapai puncak, dia masih perlu mengalami 9 perubahan untuk terobosan ke kelas Doseng. Dengan banyak langkah ini, mustahil bagi orang biasa untuk menyelesaikan pelatihan dalam waktu 30 tahun, apalagi hanya dalam 3 tahun. Meskipun Xiaoyan memiliki bakat yang sangat hebat dan memiliki banyak bantuan pil obat, tidak mungkin baginya untuk mengurangi jumlah waktu ini 10 kali atau lebih. Oleh karena itu, dia perlu mengambil kesempatan ini untuk memasuki wilayah tanah air kuno dan mendapatkan hati Bodhisattva. Hanya dengan hati Bodhisattva kekuatannya akan melambung dalam waktu 3 tahun dan mencapai kelas Doseng. Jika tidak, ketika api teratai pemurnian iblis muncul dalam waktu 3 tahun, dia hanya bisa menjadi pengamat yang menyaksikan api surgawi ini menjadi milik orang lain. Xiaoyan tidak bisa menahan hal seperti itu. Oleh karena itu, dia harus mendapatkan hati Bodhisattva. Selain itu, pohon purba Bodhisattva telah dengan jelas menarik perhatian banyak faksi di dataran tengah. Tidak mudah untuk berhasil mendapatkan hati Bodhisattva dari tangan orang-orang yang tak terhitung jumlahnya ini. Akan ada juga beberapa seperti Tian Hezi atau iblis tua yang lebih kuat di antara mereka. Oleh karena itu, Xiaoyan harus mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Cara tercepat untuk meningkatkan kekuatan seseorang tidak diragukan lagi dengan berlatih keterampilan Dou kelas tinggi. Itu adalah niat Xiaoyan untuk berlatih badan kaca King Kong, yang baru saja dia dapatkan selama retret ini. Benda ini adalah keterampilan Dou kelas Tian dan pasti memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dia berhasil mempraktikkannya, dia akan lebih percaya diri selama perjalanan ke wilayah tanah air ini. Aroma kayu cendana bertahan di dalam ruangan yang sunyi. Xiaoyan duduk di atas ranjang batu. Dia mengepalkan tangannya dan gulungan emas tua muncul di dalamnya. Dia mengangkat gulungan itu, dan dia melihat beberapa kata kuno di sampingnya. Badan kaca King Kong. Xiaoyan dengan lembut menghembuskan napas dan meletakkan gulungan itu di dahinya. Keterampilan Dou kelas Tian ini tidak merepotkan seperti telapak penciptaan surga agung. Seseorang bisa saja menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk mendapatkannya. Alasan mengapa itu sangat merepotkan terakhir kali adalah karena itu adalah niat elit Doseng. Gulungan itu menyentuh alis Xiaoyan sementara sebuah pikiran melewati hatinya dan cahaya keemasan keluar dari gulungan itu. Sejumlah besar informasi melonjak ke dalam pikiran Xiaoyan seperti air banjir. King Kong Glass Body, level rendah Dou skill kelas Tian mengubah tubuh seseorang menjadi logam yang tidak dapat ditembus atau dihancurkan. Ketika seseorang menguasai Dou skill ini sepenuhnya, tubuhnya berubah menjadi King Kong. Ukuran tubuh mereka menjadi 99 kaki, sangat kuat, dan cahaya keemasan yang menyilaukan muncul. Kepalan seseorang akan menghancurkan langit sementara kakinya akan menghancurkan tanah. Setelah membaca kata-kata emas besar yang bergema di sekitar kepalanya, Xiaoyan bisa merasakan betapa mendominasi Dou skill ini. Ini adalah keterampilan Dou yang menggunakan Dou Qi untuk memperkuat tubuh fisik seseorang. Setelah mempelajari metode Dou skill ini, dia tanpa sadar menghela nafas kekaguman. Itu memang keterampilan Dou yang kuat yang hanya bisa dibuat oleh seorang elit Doseng. Xiaoyan saat ini bisa dianggap memiliki mata yang sangat pemilih. Keterampilan Dou yang telah dia latih termasuk beberapa keterampilan Dou kelas Tian, jadi latihan keterampilan ini cukup lancar. Dikatakan bahwa semua teknik akan menjadi jelas setelah seseorang menguasai satu teknik. Berbagai keterampilan Dou mungkin memiliki metode pelatihan yang berbeda, tetapi semuanya pada akhirnya memiliki akar yang sama. Begitu seseorang menguasai poin ini, tidak sulit untuk mempelajari keterampilan Dou lainnya dengan pengecualian beberapa yang unik. Untuk mempraktikkan badan kaca King Kong ini,
Seseorang perlu menggabungkan doki seseorang dengan tulang, darah, dan dagingnya menggunakan metode yang unik. Keterampilan do keras pada tubuh fisik seseorang. Untungnya, tubuh fisik Xiaoyan telah mengalami banyak penyempurnaan dengan berbagai harta karun alam. Meskipun dia tidak berani menyebut tubuhnya tidak terkalahkan, itu setidaknya mampu menahan persyaratan keras yang dibutuhkan untuk berlatih, badan kaca King Kong. Xiaoyan menghembuskan napas melalui mulutnya. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan mulai mencoba mempraktikkan apa yang disebut badan kaca King Kong, ini menurut metode yang terekam di gulungan. Retak-retak. Segera setelah Xiaoyan menutup matanya, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya sebelum tiba-tiba sedikit membengkak. Bahkan ada suara retak tulang samar yang muncul. Pertumbuhan ini menjadi lebih cepat saat cahaya keemasan menjadi lebih padat. Dalam waktu kurang dari setengah menit, tubuh Xiaoyan menjadi 2 kali ukurannya. Sekilas, dia tampak seperti raksasa kecil. Selain itu, kulit aslinya yang pucat telah diwarnai dengan warna keemasan gelap. Tubuh Xiaoyan membengkak menjadi 2 kali ukurannya sebelum berhenti menjadi lebih kuat. Cahaya keemasan perlahan meredup dan tubuhnya dengan cepat menyusut. Dalam sekejap mata, itu telah kembali ke keadaan sebelumnya. Xiaoyan tiba-tiba membuka matanya setelah tubuhnya menyusut kembali ke ukuran aslinya. Seteguk darah merah cerah dimuntahkan, membuat tanah menjadi merah. Sudut mulut Xiaoyan bergerak-gerak setelah mengeluarkan seteguk darah segar. Ekspresinya menjadi sangat jelek. Gulungan sialan ini tidak menyebutkan bahwa mempraktikkan badan kaca King Kong ini membutuhkan seseorang untuk menahan rasa sakit yang hebat. Bayangkan tubuh seseorang tiba-tiba membengkak beberapa kali ukurannya, apa yang akan dirasakan tubuhnya? Kulitnya akan robek, ototnya akan patah, tulangnya akan hancur. Tidak heran ada persyaratan yang begitu keras untuk tubuh fisik seseorang. Jika itu adalah seseorang dengan konstitusi yang lebih lemah, gelombang pertama dari sebelumnya akan menyebabkan tubuh mereka pecah. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan cara yang tidak bisa berkata-kata. Dia diam-diam menghela nafas. Terlepas dari seberapa banyak rasa sakit yang dia rasakan, dia perlu mempraktikkannya. Tidak mungkin untuk tidak membayar harga jika seseorang ingin mendapatkan kekuatan besar. Jika Xiaoyan mampu menahan rasa sakit yang hebat ini, dia akan terbiasa dengan transformasi seperti itu dengan konstitusinya. Pada saat itu, dia akan bisa benar-benar melepaskan kekuatan dari badan kaca King Kong, tapi dia perlu terus membengkak tubuhnya, membiarkan kulit, otot, dan tulangnya terbiasa dengan rasa sakit yang hebat ini. Mempraktikkan do skill ini adalah sejenis penyiksaan. Xiaoyan menghela nafas sedih di dalam hatinya. Dia sekali lagi menutup matanya saat cahaya keemasan keluar. Tubuhnya membengkak sekali lagi sebelum menyusut. Setelah itu membengkak dan menyusut lagi saat darah segar diludahi berkali-kali. Seolah-olah darah bebas saat dia terus memuntahkannya dari mulutnya. Untungnya, darah segar yang dimuntahkan berkurang seiring aliran waktu. Setengah bulan berlalu saat Xiaoyan sedang melakukan retret. Selama setengah bulan ini, Central Plains mengalami kekacauan. Faksi yang tak terhitung jumlahnya telah mengirim orang-orang mereka untuk menuju ke dekat wilayah tanah gurun kuno, tetapi pasukan utama tidak bergerak karena mereka menunggu keakuratan informasi untuk dikonfirmasi. Setelah pohon kuno Bodhisattva benar-benar muncul, itu akan menciptakan fenomena yang tidak biasa. Pada saat itu, seluruh Central Plains bisa merasakan perubahannya. Hanya ketika mereka benar-benar merasakan fenomena semacam ini barulah faksi-faksi ini, yang siap bergerak, benar-benar menjadi bersemangat. 5 hari lagi perlahan berlalu dengan kegelisahan ini. Ketika sinar cahaya pagi pertama melesat ke daratan pada hari ke-6, aura cerah tiba-tiba mulai menyapu dari langit timur laut melintasi Central Plains. Itu seperti gelombang yang tiba-tiba menyapu langit dan tersebar di kejauhan. Siapapun yang menghirup udara jernih ini akan memiliki gambaran serupa yang muncul jauh di dalam pikiran mereka. Itu adalah pohon kuno yang menjulang tinggi.
Aura cerdas menyebar dari pohon kuno ini. Ini adalah pohon kuno Bodhisattva yang legendaris. Keributan akhirnya pecah di Central Plains saat ini. Chapter 1404. Ada sekelompok kamar tenang jauh di dalam paviliun bintang jatuh. Semua kamar ini dibangun untuk sesepuh paviliun bintang jatuh. Hanya sesepuh yang memiliki kualifikasi untuk berlatih di kamar-kamar ini karena energi di sana paling padat. Di alam bintang, banyak sesepuh akan berkumpul di tempat ini pada hari biasa untuk berdebat dan berlatih. Secara alami tidak ada perbedaan pada saat ini. Banyak sosok tua berdiri di sekitar tanah kosong di luar ruangan yang tenang ini saat mereka mengobrol dengan riang. Bang, suasana damai semacam ini tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba dihancurkan oleh ledakan hebat. Segera, banyak tatapan tertegun melesat. Mereka mendarat di ruangan sepi yang jaraknya cukup dekat karena tiba-tiba meledak. Ada cahaya keemasan yang samar-samar berkedip darinya. Ini adalah... Banyak sesepuh tercengang saat melihat cahaya ini. Bang! Suara keras lainnya muncul saat ruangan yang keras itu diledakkan dengan paksa. Setelah itu, raksasa kuning keemasan setinggi 70 kaki berdiri dari ruangan yang sunyi di depan banyak mata yang terpana. Langkahnya mengguncang gunung saat berjalan keluar dari reruntuhan ruangan. Setelah itu secara eksplosif meraung ke langit. Suara menakutkan segera menjadi substansi nyata yang tersapu seperti badai. Gelombang sonik yang kuat itu menyebar ke setiap sudut alam bintang. Para sesepuh yang berada di dekatnya dipaksa mundur lebih dari selusin langkah sebelum tubuh mereka stabil. Benda apa itu? Sebagian besar ekspresi sesepuh berubah ketika mereka merasakan kekuatan menakutkan dari raksasa kuning emas. Mereka bisa merasakan aura yang sangat berbahaya darinya. Seolah-olah orang besar itu hanya perlu melayangkan pukulan untuk menghancurkan mereka menjadi daging cincang. Perasaan ini menyebabkan mata banyak sesepuh tanpa sadar bergerak-gerak. Yang terlemah di antara mereka hampir tidak menjadi Dozun sedangkan yang terkuat adalah bintang 8 atau 9 Dozuns. Namun, bahkan orang-orang ini merasakan bahaya yang ekstrim ketika melihat raksasa kuning keemasan ini. Untungnya, sesepuh ini memang memiliki kualitas yang seharusnya dimiliki seorang ahli. Mereka dengan cepat berpencar setelah merasakan kejutan awal dan samar-samar membentuk lingkaran di sekitar raksasa kuning keemasan. Mereka akan menyerang dan membunuhnya jika menunjukkan aktivitas yang tidak biasa. Haha, apakah ini badan kaca King Kong memang memiliki beberapa aspek unik? Sementara banyak sesepuh dengan sungguh-sungguh memperhatikan raksasa itu, beberapa sosok bergegas dari kejauhan. Mereka berhenti di udara. Mereka adalah Yao Lao, Kailin, dan dokter peri kecil, yang bergegas setelah mendengar keributan itu. Sesepuh itu buru-buru membungkuk dan menyapa Yao Lao saat dia muncul. Seorang penatua tanpa sadar bertanya, "Kepala paviliun, siapa ini?" "Haha, Xiao Yan," Yao Lao tersenyum dan menjawab. Para sesepuh segera terkejut setelah mendengar ini. Mereka tercengang saat melirik ke raksasa emas itu. Tak satu pun dari mereka akan membayangkan bahwa benda ini adalah sesuatu yang telah diubah Xiao Yan. Haha, raksasa emas tertawa terbahak-bahak di depan mata semua orang yang tertegun. Cahaya keemasan segera keluar dan tubuh besar itu mulai menyusut dengan cepat. Dalam selusin detik lebih, raksasa itu berubah menjadi sosok kurus. Batuk. Xiao Yan tidak batuk darah setelah kembali ke bentuk aslinya, tapi dia masih mengeluarkan beberapa batuk yang hebat. Itu jelas hasil dari rasa sakit yang hebat dari transformasi tubuhnya. Sayangnya, tubuh King Kong Glass yang telah saya latih hanya setinggi 70 kaki atau lebih. Masih ada celah dengan puncak 99 kaki, Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan cara yang agak menyesal. Anda seharusnya tidak merasa tidak puas. Jika tubuh fisik Anda tidak mengalami penyempurnaan dari berbagai harta karun alam dan cairan obat, Anda tidak akan mencapai tingkat ini bahkan jika Anda diberikan waktu setengah tahun, Yao Lao tertawa. Xiao Yan menyeringai. Iya, sadar bahwa tingkat kemajuannya sudah dianggap sangat baik.
Alasan dia hanya bisa mencapai 70 kaki atau lebih adalah karena dia dibatasi oleh kekuatan tubuhnya. Jika dia memperoleh lebih banyak harta karun alami yang dapat memperbaiki tubuh fisiknya, dia mungkin dapat melompat hingga mencapai puncak setinggi 99 kaki. Pada saat itu, Xiaoyan yakin bahwa dia akan mampu meledakkan seorang ahli puncak kelas Douzun biasa dengan sebuah pukulan. Setelah periode pelatihan ini, auraku juga tumbuh sedikit. Wilayah tanah gurun kuno mungkin sangat berbahaya, tetapi ada juga banyak harta karun alam yang tidak dapat ditemukan di dunia luar. Jika saya cukup beruntung selama perjalanan ini, saya mungkin bisa mencapai bintang Douzun 9 dan berhasil menguasai badan kaca King Kong sebelum menemukan pohon kuno Bodhisattva. Xiaoyan merenung dalam hati. Saat ini dia perlu terus memperkuat dirinya sendiri. Informasinya sudah dikonfirmasi. Munculnya pohon kuno Bodhisattva memang benar. Yao Lao menatap Xiaoyan sebelum berbicara perlahan. Oh. Hati Xiaoyan tanpa sadar berdebar kencang saat mendengar berita ini. Dia memiringkan kepalanya. Sepertinya golongan lain juga mulai bergerak. Kali ini, kamu akan memimpin beberapa orang untuk pergi ke wilayah tanah air kuno terlebih dahulu. Anda memiliki token giok spasial yang saya berikan kepada Anda. Hancurkan jika Anda menemui masalah yang tidak dapat Anda selesaikan. Aku akan segera pergi, kata Yao Lao. Daya pikat pohon kuno Bodhisattva terlalu besar. Kemungkinan bahkan klan kuno itu akan campur tangan. Oleh karena itu, akan sangat sulit untuk berhasil mendapatkan hati Bodhisattva. Xiaoyan mengangguk. Dia sudah siap secara mental untuk ini dan tidak terkejut. Aku harus tetap berada di paviliun bintang jatuh untuk menjaganya. Karena itu, Anda harus mengandalkan diri sendiri selama perjalanan ke depan. Hancurkan token setelah Anda memasuki bagian terdalam dari wilayah kuno. Lagi pula, dengan kekuatanmu, tempat itu sepertinya akan sangat berbahaya. Yao Lao menepuk bahu Xiaoyan dan mendesah pelan, perjalanan ini terlalu penting bagimu. Lakukan yang terbaik. Kapan kita harus pergi? Xiaoyan bertanya dengan lembut. Secepatnya. Anda telah mengikuti retret selama setengah bulan. Banyak faksi telah memasuki wilayah tanah air kuno selama periode waktu ini, jawab Yao Lao. Xiaoyan sedikit mengangguk. Setelah itu, dia perlahan menyatakan, kalau begitu kita akan bergerak sekarang. Xiaoyan selalu melakukan sesuatu dengan kecepatan tinggi. Dia tidak akan berhenti bahkan sesaat setelah mengambil keputusan. Dia segera pindah dan terbang ke timur laut. Kali ini, dia membawa 4 orang bersamanya. Orang-orang itu adalah Kai Lin, dokter peri kecil, King Lin dan seorang tetua, yang kekuatannya telah mencapai puncak kelas Douzun. Tian Huo Zunze saat ini sedang melakukan retret dan harus ditinggalkan. Kekuatan bertarung Kai Lin dan dokter peri kecil telah mencapai setara dengan bintang 8 Douzun. Mereka akan bisa melawan seorang ahli di puncak kelas Douzun jika mereka bergandengan tangan. Karena memiliki murid bunga ular 3 giok hijau, King Lin juga mengendalikan kekuatan tempur yang sangat kuat. Selain itu, dia memiliki kekuatan misterius untuk mengendalikan magical beast berbentuk ular, jadi dia cukup penting untuk perjalanan ke gurun ini. Meskipun grup ini tidak besar, itu cukup kuat. Dengan begitu banyak dari mereka yang bergandengan tangan, segalanya tidak akan sulit kecuali mereka bertemu lawan yang terlalu menakutkan. Wilayah tanah gurun kuno terletak di bagian timur Laut Central Plains. Itu cukup jauh dari paviliun bintang jatuh. Meskipun kelompok Xiaoyan melakukan perjalanan paling cepat dan melewati beberapa lubang cacing di sepanjang jalan, butuh 6 hari sebelum mereka mencapai perbatasan bagian timur Laut Central Plains. Selama perjalanan ini, kelompok Xiaoyan menemukan lalu lintas manusia dari segala arah yang menuju ke arah yang sama dengan mereka. Tujuan orang-orang ini adalah wilayah tanah air kuno. Penemuan ini menyebabkan Xiaoyan mendesah pelan di dalam hatinya. Tak disangka godaan pohon kuno Bodhisattva begitu menakutkan. Tempat itu dikenal sebagai tempat terlarang bagi manusia di masa lalu.
Kota Tanah Air adalah kota manusia terakhir yang paling dekat dengan wilayah Tanah Air kuno. Biasanya tidak banyak orang yang tinggal di kota, dan karena reputasi ganas daerah Tanah Air kuno, jarang ada yang bepergian ke sini. Karenanya, kota itu tetap sepi sepanjang tahun, tetapi hari ini berbeda. Munculnya pohon kuno Bodhisattva telah menarik perhatian banyak orang. Kota terpencil ini telah berubah hidup dalam sekejap. Suara bising terdengar samar-samar dari jarak beberapa kilometer. Pemberhentian pertama kelompok Xiaoyan adalah kota kecil yang dikenal sebagai kota Tanah Air. Mereka datang lebih lambat dari yang lain dan secara alami perlu mendapatkan beberapa informasi yang berkaitan dengan wilayah Tanah Air kuno. Jika tidak, nasib mereka kemungkinan besar akan sengsara jika mereka menyerang secara membabi buta. Oleh karena itu, Xiaoyan menempatkan kelompok dokter peri kecil setelah mencapai kota Tanah Air sebelum keluar untuk mengumpulkan informasi. Dia hanya bersatu kembali dengan kelompok Kailin 2 jam kemudian. Bagaimana itu? Kailin tanpa sadar bertanya setelah melihat ekspresi Xiaoyan saat mereka bersatu kembali. Xiaoyan mendesah pelan. Jarinya mengusap dahinya saat dia berkata, menurut informasi yang telah saya kumpulkan, kelompok yang memasuki wilayah Tanah Air kuno sebelumnya semuanya telah mati. Bahkan ada beberapa ahli kelas Douzun di antara mereka. Ekspresi kelompok Kailin berubah setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Semua mati. Apakah wilayah Tanah Gurun kuno ini sebenarnya berbahaya? Apa yang harus kita lakukan? Dokter peri kecil mengerutkan alisnya dan bertanya. Beberapa ahli akan masuk besok. Kami akan mengikuti di belakang kelompok besar itu. Karena wilayah Tanah Gurun kuno ini disebut sebagai tanah terlarang manusia, ini jelas bukan tempat yang bagus. Kami akan mengikuti di belakang orang-orang itu dan mengamati situasinya, jari Xiaoyan dengan lembut mengetuk meja. Wilayah Tanah Gurun kuno ini benar-benar misterius. Seseorang harus tetap tenang setiap saat untuk benar-benar memasuki wilayah terdalam. Kecerobohan apapun dapat mengakibatkan kehancuran total suatu kelompok. Harga ini adalah sesuatu yang tidak mampu dia beli. Karenanya, dia harus berhati-hati dengan semua yang dia lakukan. Chapter 1405. Sekelompok orang yang padat berkumpul di luar kota Tanah Air pada hari berikutnya. Kebisingan bercampur menjadi satu dan berubah menjadi gelombang besar yang menyebar ke kejauhan. Kelompok Xiaoyan berdiri di belakang. Mereka mempelajari lebih dari 1000 orang yang berkumpul di depan dan tanpa sadar menggelengkan kepala mereka tanpa berkata-kata. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat para ahli berkumpul dalam skala seperti itu. Tidak jauh di depan kelompok besar ini adalah hutan asli yang dipenuhi dengan aura kuno. Pohon setinggi 1000 kaki berdiri seperti raksasa. Pohon-pohon menutupi matahari. Bahkan cahaya dari langit kesulitan menerangi hutan. Sekilas, bagian hutan yang paling dalam dipenuhi dengan kegelapan yang menakutkan. Kadang-kadang, beberapa raungan binatang buas dipancarkan dari dalam, menyebabkan seseorang merasakan hawa dingin di dalam hatinya. Orang-orang ini semua telah terpikat oleh pohon Bodhisattva kuno sampai kehilangan akal sehat mereka. Xiaoyan menggelengkan kepalanya. Wilayah Tanah Gurun kuno disebut sebagai tempat terlarang manusia. Bahkan seorang elit Douzun kemungkinan akan mati setelah memasukinya. Namun, banyak dari mereka yang berkumpul di sini hanya memiliki kekuatan Douzong atau bahkan Do Huangs. Jika orang-orang ini memasuki wilayah kuno, masalah apapun yang mereka temui akan membunuh mereka. Mereka akan berubah menjadi pupuk untuk pohon-pohon yang menjulang tinggi. Namun, daerah gurun kuno ini memang cukup menakutkan, kata dokter peri kecil dengan lembut. Semua orang merasa kecil di bawah pepohonan raksasa. Seseorang merasakan ketidakberartian saat melihat tahun-tahun yang sangat panjang yang membentang kembali ke zaman kuno. Wilayah ini dikenal sebagai tempat tertua di benua itu. Xiaoyan mengangguk. Dia menarik matanya yang memindai. Ada terlalu banyak orang yang hadir. Dia tidak dapat menemukan sosok yang dikenalnya.
Setelah mengalihkan pandangannya, keributan mulai secara bertahap menyebar ke kerumunan yang sangat besar ini. Tampaknya orang-orang ini berencana untuk menyerang. Gemuruh. Ribuan orang lari, menyebabkan daratan bergetar dan bergemuruh. Raungan keras terdengar saat sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas pergi dengan suara, desir, dan dengan cemas menyerbu ke wilayah kuno yang tenang ini. Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya saat dia menyaksikan aktivitas menakutkan yang dibuat orang-orang ini. Dia dengan lembut berkata, "Kami akan masuk setelah sebagian besar dari mereka masuk. Karena mereka ingin menjadi yang di garis depan, kami akan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan." Trio dokter peri kecil tersenyum dan mengangguk setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Kelompok itu duduk di tempat yang sunyi. Mereka menunggu sekitar setengah jam sebelum Xiao Yan akhirnya bangun. Dia melihat ke hutan, yang tampak kacau karena banyaknya orang. Baru kemudian dia melambaikan tangannya dan berkata, "Ayo kita bergerak. Semuanya, hati-hati." Jari kaki Xiao Yan menempel di tanah setelah kata-katanya terdengar. Dia memimpin saat dia berubah menjadi sosok hitam yang menyerbu menuju hutan kuno dengan kecepatan seperti kilat. Kailin, dokter peri kecil, dan yang lainnya mengikuti dari belakang. Cahaya di sekitar Xiao Yan tiba-tiba meredup saat dia menyerbu ke dalam hutan kuno. Gelombang aroma daun busuk menyebar ke segala arah. Sosok Xiao Yan berhenti sejenak setelah memasuki hutan. Dia melirik banyak kelompok kecil yang jaraknya dekat, tapi dia tidak punya niat untuk berhenti dan mengobrol dengan mereka. Jari-jarinya menekan dahan pohon, dan sosoknya terus bergegas ke depan. Kelompok Xiao Yan cukup cepat. Dalam waktu kurang dari 10 menit, mereka sudah maju lebih dari 5 km. Tidak ada kejadian tak terduga di sepanjang jalan. Meskipun mereka kadang-kadang bertemu dengan satu atau dua binatang buas ini akan diserang oleh semua orang sebagai satu kelompok dan diubah menjadi daging cincang. Meski perjalanannya mulus, Xiao Yan akhirnya merajut alisnya. Wilayah tanah gurun kuno dikenal sebagai tempat terlarang bagi manusia. Tidak mungkin untuk menjadi sedamai ini. Tempat ini mungkin hanya tepi, tapi tidak semulus ini. Perhatian berangsur-angsur naik di hati Xiao Yan saat pikiran ini muncul. Kecepatan gerak ke depannya sedikit melambat. Yang dia lakukan hanyalah mengikuti kelompok besar di depan dari jauh. Dengan orang-orang ini sebagai pengintai, kelompok Xiao Yan akan memiliki waktu yang cukup untuk bereaksi bahkan jika sesuatu yang tidak terduga terjadi. Kailin dan yang lainnya memahami pikiran di hati Xiao Yan. Karenanya, mereka juga tetap berhati-hati. Kehati-hatian yang dirasakan oleh kelompok Xiao Yan meningkat karena mereka secara bertahap melakukan perjalanan lebih jauh dari perbatasan wilayah. Tanah air kuno, desir. Beberapa sosok melintas melalui hutan yang remang-remang dan tiba-tiba berhenti di sebuah pohon besar. Kabut racun telah muncul di sekitar sini, mata cantik dokter peri kecil menyapu sekelilingnya. Dia sangat terbiasa dengan kabut racun. Oleh karena itu, dia mendeteksi uap racun saat itu muncul. Kelompok Xiao Yan sedikit terkejut saat mendengar peringatannya. Racun di wilayah tanah air kuno ini adalah masalah yang sangat merepotkan. Jika seseorang menghirup terlalu banyak, bahkan seorang elit Douzun akan mati karenanya. Konsumsi pil penolak racun ini akan membantu melawan racun ini. Dokter peri kecil tersenyum. Dia menyerahkan beberapa pil obat merah ke kelompok Xiao Yan. Dia memang lebih rendah dari Xiao Yan dalam hal penyempurnaan pil, tetapi pemahamannya tentang racun kemungkinan berada pada tingkat di mana bahkan 10 Xiao Yan lebih rendah darinya. Xiao Yan mengangkat bahunya. Dia mengambil pil obat dan memasukkannya ke dalam mulutnya. Dia baru saja akan berbicara ketika kelompok di depan tiba-tiba mengirimkan jeritan yang menyedihkan, menyebabkan beberapa kekacauan. Sepertinya mereka telah diracuni. Xiao Yan menggelengkan kepalanya. Uap beracun di tempat ini cukup mematikan. Jika kekuatan seseorang tidak mencukupi, menghirup sedikit saja bisa berakibat fatal.
Orang-orang ini telah merasakan nasib buruk karena terlalu percaya diri. Mari kita bergerak, Xiaoyan dengan lembut berbicara setelah melihat semua orang mengkonsumsi pil penolak racun. Mereka meningkatkan kecepatan mereka. Dia tidak tega menyelamatkan semua orang yang tidak beruntung itu. Karena mereka telah sampai sejauh ini dan tidak bisa menahan keserakahan di hati mereka, mereka bertanggung jawab atas nasib mereka sendiri. Dengan peningkatan kecepatan mereka, kabut racun di sekitarnya menjadi lebih padat. Tangisan menyedihkan yang disalurkan juga menjadi lebih tajam. Pada akhirnya, fluktuasi doqi yang liar dan kejam dipancarkan. Itu mungkin dari beberapa ahli yang diracuni, yang telah kehilangan akal sehatnya. Bang! Kelompok Xiaoyan mengerutkan kening saat mereka keluar melalui kabut racun. Fluktuasi doqi yang sangat intens tiba-tiba ditransmisikan dari jarak dekat di depan mereka. Alis Xiaoyan berkedut saat dia merasakan fluktuasi ini. Dia mengurangi kecepatannya, dan tubuhnya muncul di tanah. Dia melihat mayat yang benar-benar hitam di tanah kosong di depannya. Wajah jenazah masih menyimpan rasa takut dan penyesalan. Seorang elit Douzun, Xiaoyan mendesah lembut. Orang yang tidak beruntung ini adalah Douzun asli. Tidak disangka bahwa bahkan seorang ahli tidak dapat menahan racun. Racun di tempat ini sepertinya sedikit misterius. Seorang elit Douzun mampu melepaskan doqinya dan membungkusnya di sekitar tubuhnya. Racun biasa tidak akan berguna melawan mereka. Xiaoyan mengungkapkan ekspresi kontemplasi saat dia bergumam. Dokter peri kecil terkejut saat mendengar ini. Dia segera mengangguk dan mengambil uap beracun di tangannya sebelum menyerapnya ke dalam tubuhnya. Sosok halusnya tiba-tiba bergetar sesaat kemudian sementara wajahnya berubah menjadi sangat jelek. Apa masalahnya? Xiaoyan buru-buru bertanya saat melihat ekspresi jelek dokter peri kecil. Dokter peri kecil dengan lembut menghembuskan napas. Dia dengan lembut berkata, "Ini memang aneh. Ini bukan racun, tapi cacing beracun." Cacing beracun. Xiaoyan terkejut. Matanya menatap kabut racun, tetapi dia tidak menemukan jejak cacing beracun. Cacing beracun ini sangat kecil. Mereka sangat kecil sehingga tidak terlihat dengan mata telanjang mereka melayang di dalam hutan ini. Orang-orang itu telah mengisap ratusan juta cacing beracun kecil, kemungkinan besar hal-hal ini juga ada di tubuh Anda. Tubuhku menyembunyikan racun yang sangat mematikan. Mereka akan diracuni sampai mati oleh racun ki saya saat mereka memasuki tubuh saya. Mendesis. Kelompok Xiaoyan tanpa sadar menghirup udara dingin saat mereka mendengar kata-katanya. Tubuh mereka benar-benar mati rasa. Xiaoyan bereaksi cepat setelah merasa mati rasa sesaat. Api surgawi di dalam tubuhnya tiba-tiba mulai beredar. Itu menyapu setiap bagian tubuhnya, dan suhu tinggi meresap ke dalam pembuluh darahnya. Kicauan-kicauan. Sementara Xiaoyan sedang mengedarkan api surgawi, suara kicau yang menyebabkan kulit seseorang mati rasa tiba-tiba terdengar. Tampaknya cacing beracun yang tak terhitung jumlahnya sedang dibakar sampai mati dalam sekejap. Hal-hal sialan ini. Ekspresi Xiaoyan suram. Dia menjentikkan jarinya dan kumpulan abu hitam melesat keluar darinya. Itu adalah abu dari cacing beracun yang telah memasuki tubuhnya. Xiaoyan dengan cepat mengumpulkan sekelompok api surgawi di tangannya setelah mengusir cacing beracun di tubuhnya. Dia kemudian menamparkan api ke Kailin, King Lin, dan sesepuh bernama King Cheng. Temperaturnya yang tinggi memasuki tubuh mereka melalui kulit mereka, dan jeritan kicauan juga keluar dari tubuh mereka, menyebabkan jantung seseorang terasa dingin. Jangan melangkah keluar dari radius 50 kaki di sekitarku. Cacing beracun ini bisa mengabaikan doqi yang melindungi tubuh seseorang. Mata Xiaoyan dengan hati-hati menyapu sekelilingnya saat dia membuka mulut dan menghembuskan napas. Sekelompok api ungu coklat dengan jejak putih melayang di atas kepalanya saat suhu yang sangat tinggi menyebar dan secara kebetulan menutupi area dalam radius 50 kaki di sekitarnya. Kabut racun tampak terkejut saat suhu tinggi ini menyebar. Itu dengan cepat menarik diri dan tidak lagi berani menembus radius 50 kaki di sekitar Xiaoyan.
Hanya lapisan kabut racun ini saja yang akan dapat memblokir 80% orang. Wilayah tanah gurun kuno ini memang sesuai dengan reputasinya. Xiao Yan menghela nafas lega setelah mengeluarkan kabut racun. Jika bukan karena kemampuan dokter peri kecil untuk mendeteksi racun, jumlah cacing racun di tubuh mereka akan meningkat. Begitu jumlah cacing racun telah mencapai tingkat yang menakutkan, mereka akan menyebabkan kelompok mereka menderita banyak korban dan luka. Bagaimanapun, hanya ini saja tidak akan bisa menghalangi kita. Xiao Yan mengepalkan tangannya. Matanya sangat panas saat dia melihat ke arah wilayah yang lebih dalam di wilayah tanah air kuno. Sepertinya beberapa dari para ahli dengan kemampuan telah menyerang. Oleh karena itu, dia juga perlu meningkatkan kecepatannya. Dia pasti akan mendapatkan hati bodhisattva.